Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi'ulumil ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang mubarak ini, terlebih dulu saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada segenap jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita upgrade setiap minggunya supaya kita dan harapan kita masuk dalam golongan-golongan hambanya yang muttaqin, yaitu dengan cara menjalankan apapun yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apapun yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal yang di Indonesia ini sering disebut istilahnya sebagai bulan Maulud atau bulan Maulid. Tergantung kita memakai isim fa'il atau isim maf'ul dalam ilmu shorof. Dan insya Allah pada tanggal 28 September ini, bagaimana surat edaran bahwasanya bulan Maulid jatuh pada tanggal 28 sebagaimana istikmal bulan Safar kemarin, yaitu menyempurnakan 30 hari. Yaitu berarti kita bulan Maulid insya Allah tanggal 28 September. Dengan demikian, memang karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sosok yang paling mulia di dunia ini, sosok yang bagi kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat untuk meraih syafaat. Bukan hanya kita saja yang diperintahkan untuk bersolawat, bahkan Allah dan malaikatnya pun bersolawat kepada beliau, yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kehadiran Nabi Muhammad SAW ke dunia ini membawa sebuah misi penting, diantaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi, dan Imam Hakim berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu angin pestine dan utus sapa ingsun liutammima dirapun nyempurnaake sapa ingsun makarimal akhlaki ing mulya-mulyane akhlak. Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebutkan bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam setiap pribadi kita selaku muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan yang namanya aspek afektif, yaitu sikap dan karakter, dibanding aspek kognitif, yaitu kepintaran otak. Maka dari itu fungsi guru yang dititipi oleh orang tua ataupun lembaga pendidikan
dan juga orang tua. Yang utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar saja. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Kurangnya kepedulian sosial dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda ini mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Memang betul apa yang dulu menjadi teks nyanyian daripada Nasidaria. Sebelum itu pada era 90-an. Bahkan kita itu sudah dilayani oleh mesin-mesin tersebut. Dan itu akan menjadikan moral kita, rasa sosial kita sedikit demi sedikit akan menjadi menurun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan momentum Maulid Nabi ini menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus kita. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer, menjadi ukuran apakah seseorang menjadi insan terbaik atau tidak. Bukan kepintaran yang menjadi barometer, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Umar berbunyi khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Utawi sak bagus-baguse menungso iku ahsanuhum luweh api-apike menungso apane khuluqon tata kramane. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagi kamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain menjadikan Maulid sebagai momentum, sebagai peringatan menjaga akhlak generasi muda, mari kita jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sholawat dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat, insya Allah hidup menjadi nikmat karena mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Syafaat dari Rasulullah menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita kuantitas dan kualitas ibadah kita sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu senantiasa berdoa untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta perbanyak bersolawat kepada Rasulullah untuk meraih syafaatnya. Dalam sebuah hadis ceritakan dari sahabat Anas bin Malik, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam matas sa'ah ya Rasulullah. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah bertanya, matas sa'ah ya Rasulullah, kapan dinten kiamat wahai Rasulullah? Qala jawab sapa Rasulullah, ma'atatalah. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat? Qala jawab sapa rajul, ma'atatalah min kasirin sholatin wala somin wala sedaqatin. Kula mboten nyiap-nyiapaken salat, kula nggih ngoten niku. Kula mboten memperbanyak salat, mboten memperbanyak poso kula, mboten memperbanyak sedekah kula. Tapi apa kata seseorang tersebut? Walakinni hibbullaha wa rasul. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian jawab Rasulullah, anta ma'an man ahbabta. Anta utawi siro iku ma'aman sartani wong ahbabta yang kamu cintai. Besok akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Kita jadikan mulai dari kita sendiri, diri kita sendiri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, kita jadikan sebagai panutan yang baik untuk anak-anak kita dan para generasi kita.
Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi dan kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkuruni yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.